Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaanmu pada malam tadi. Tinggallah juga beserta kami sepanjang hari yang baru ini. Kami insaf akan nilai rendah perbuatan-perbuatan kami. Tetapi dengan Engkau selaku rekan, setiap usaha kami yang baik akan amat berharga. Maka kami persembahkan kepadamu segala karya dan usaha yang hendak kami lakukan selama hari ini. Dan kami mohon berkat-Mu atasnya. Tuhan, ajarilah kami mencintai cara hidup yang sederhana ini. Engkau pun sendiri hidup sembunyi di Nazaret, namun di mata Allah hidupmu itu amat tinggi nilainya. Berkatilah karya dan pergaulan kami pada hari ini. Semoga kami makin maju dalam kebajikan dan pengembangan watak yang baik. Berkatilah keluarga dan semua sanak saudara kami. Berkatilah atasan, bawahan, dan rekan-rekan kami. Berkatilah semua orang yang berbuat baik bagi kami, dan bantulah kami untuk membalas budi dengan cara yang pantas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari bacaan dari Nubuat Hagai, bab 1, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada hari pertama bulan ke-6, datanglah sabda Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Yerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kalian untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah sabda Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, kalian menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalian makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kalian minum, tetapi tidak sampai puas. Kalian berpakaian, tetapi badanmu tidak menjadi hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja, tetapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, maka naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunan rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan menerimanya dan akan menyatakan kemuliaanku itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan berkenan akan umatnya. Refrain. Tuhan berkenan akan umatnya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Refrain. Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Refrain. Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian mengagungkan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Refrain. Tuhan berkenan akan umatnya. Haleluya, haleluya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 9, ayat 7 sampai ayat 9. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas.
Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini menceritakan kepada kita tentang kecemasan Raja Herodes. Ia mendengar cerita tentang kehebatan Yesus Kristus, tetapi ia sendiri belum pernah bertemu Yesus Kristus. Cerita tentang kehebatan Yesus mendatangkan kecemasan baginya, karena ada yang berkata bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit kembali dari mati. Ia cemas jangan-jangan Yohanes datang membalas dendam dan membunuh dia. Kecemasan itu sesungguhnya datang dari dalam dirinya sendiri. Ia berusaha mau bertemu Yesus. Tetapi Injil tidak pernah katakan bahwa Herodes berhasil bertemu dengan Yesus. Kalau saja ia seorang yang bijaksana, ia seharusnya pergi menemui Yesus dan bertanya langsung pada Yesus, siapakah ia sebenarnya? Tapi kasihan sekali bahwa ia hanya mendengar dari jauh dan membuat kesimpulan sendiri berdasarkan cerita orang lain. Raja Herodes sangat berbeda dengan Zakheus yang juga sangat rindu melihat Yesus. Kerinduan Zakheus didukung oleh usaha keras dan kegiatan nyata. Ia tidak berdiam diri. Ia naik pohon agar ia bisa melihat Yesus yang lewat perjuangan mendatangkan hasil yang sangat baik. Waktu Yesus lewat, di bawah pohon ia menegur dan mengajak Zakheus turun serta meminta untuk ke rumahnya. Zakheus sungguh bahagia. Yesus datang ke rumahnya dan makan bersama anggota keluarganya. Satu hadiah yang sangat luar biasa untuk Zakheus. Bukan hanya Zakheus saja yang alami kebahagiaan, tapi juga semua anggota keluarganya. Itulah buah dari kerinduan yang didukung oleh usaha keras dan kegiatan nyata. Kalau kita selalu punya kerinduan yang tinggi dan kerinduan itu didukung oleh kerja keras dan usaha nyata, maka sudah pasti kerinduan itu akan terwujud. Satu peringatan bagi kita bahwa barang siapa yang selalu berjuang untuk mencari Tuhan sambil meneteskan air mata, ungkapkan semua isi hati kepada Tuhan, pasti usahanya akan selalu berhasil. Tetapi barang siapa yang hanya berkarya tanpa bekerja keras dan usaha nyata, maka kerinduannya itu akan tetap tinggal kerinduan tanpa hasil. Marilah saudara-saudari sekalian, kita bekerja keras agar apa yang kita rindukan dapat terwujud. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu, berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.